Nah, pengisian aspek dan indikator kinerja individu. Jadi di dalam pengisian aspek ini pada aplikasi e-kinerja BKN, ASN dapat memilih salah satu aspek, baik itu aspeknya kualitas ataupun kuantitas. Nah, pemilihan masing-masing aspek disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang ditetapkan. Apakah akan memilih aspek kuantitas jika indikator kinerjanya diukur berdasarkan jumlah, volume, atau capaian numerik, ataupun aspek kualitas jika indikator kinerjanya diukur berdasarkan mutu hasil kerja, baik dari segi ketepatan, kesesuaian, ataupun capaian persentase. Nah, dengan demikian tidak diperlukan pengisian kedua aspek yang bersamaan agar penilaian kinerja lebih fokus dan relevan sesuai dengan substansi indikator kinerja individu. Nah, di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Jadi nanti hal-hal yang harus pahami dulu oleh rekan-rekan semuanya adalah yang pertama terkait dengan rencana hasil kerja. Jadi rencana hasil kerja ini adalah rumusan hasil kerja yang akan dicapai oleh ASN dalam satu periode penilaian kinerja. Ini diturunkan dari sasaran kinerja atasan secara berjenjang. Nah, tentunya rencana hasil kerja ini juga harus mengintervensi dari rencana hasil kerja pimpinan. Jadi harus terdapat keselarasan antara RHK pimpinan dan juga RHK teman-teman yang dituliskan di dalam e-kinerja. Nah, di dalam RHK ini nantinya inti dari penyusunan SKP ditekankan bahwa RHK ini harus relevan dengan tugas jabatan, lalu mendukung sasaran kinerja organisasi dan dapat diukur dan dinilai. Jadi di dalam satu SKP, RHK ini dapat dibagi menjadi dua. Nah, banyak pertanyaan bagaimana ketika kita misalnya diberikan tugas-tugas yang sebetulnya itu bukan tugas utama kita. Nah, RHK ini ada dua jenis, jadi ada RHK utama dan juga ada RHK tambahan. RHK utama itu melekat pada jabatan, jadi dilaksanakan secara rutin sebagai kontribusi langsung terhadap kinerja individu pegawai. Nah, itu hasil kerjanya langsung mendukung sasaran organisasi sesuai dengan tugas fungsinya itu adalah RHK utama. Mungkin contoh konkretnya untuk guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP, untuk tenaga administrasi menyusun atau mengelola dokumen sesuai dengan ketentuan, itu tentu menjadi RHK utama. Nah, jika nanti di dalam e-kinerja ini ada RHK tambahan, lalu seperti apa untuk yang RHK tambahan? Nah, untuk RHK tambahan itu sebetulnya penugasan lain di luar tugas pokok jabatan, tetapi sifatnya strategis, insidentil, dan masuk ke dalam kategori capaian kinerja. Jadi dapat berdampak kepada kinerja organisasi. Nah, ini juga contohnya mungkin dapat seperti menjadi pengurus organisasi profesi ASN. Tidak berdampak langsung terhadap organisasi, tapi itu menjadi salah satu penilaian kinerja karena pasti berhubungan dengan tugas kedinasan. Menjadi koordinator penggalangan dana bantuan, misalnya untuk bencana di level Pemda. Ketika ditunjuk menjadi koordinator, itu juga menjadi salah satu RHK tambahan, dan itu dapat dinilai ketika ada surat tugas, ada dokumentasi kegiatan, tidak berdampak langsung terhadap perangkat daerahnya, tetapi itu dinilai kinerja karena masih ada korelasinya dengan tugas kedinasan. Nah, RHK ini nantinya merupakan capaian yang akan rencana-rencana yang akan dikerjakan atau ditargetkan selama 1 tahun. Dan untuk RHK ini nanti akan diturunkan kembali ke dalam rencana aksi bulanan. Jadi RHK ini harus dibagi menjadi rencana aksi bulanan. Fungsinya untuk apa? Untuk membagi target tahunan menjadi target bulanan, memudahkan pemantauan, memudahkan pengendalian, dan juga menjadi dasar di dalam pengisian progres kinerja. Nah, rencana hasil kerja nanti bahasa ataupun kalimatnya tentu itu tidak sama dengan rencana aksi bulanan. Karena kalau untuk RHK tahunan, itu tujuan kinerja yang ingin dicapai, cita-cita besarnya apa, tetapi untuk rencana aksi bulanan itu adalah tahapan kerja yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti di dalam setelah Bapak dan Ibu menginput rencana hasil kerja, lalu juga ada target tahunan, ada rencana aksi bulanan. Kinerja BKN sudah mengukur pelaporan kinerja itu sampai ke dalam
fitur progres harian. Nah, jadi nanti di dalam e-kinerja terdapat fitur progres harian itu berisi tentang pencatatan pelaksanaan kegiatan dan capaian kerja ASN secara berkelanjutan setiap hari. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu semuanya melaporkan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan itu sampai dengan ada di sana ada indikator ya yang mencapai 100% setiap hari di dalam 7,5 jam. Nah, tentunya progres harian ini berfungsi untuk apa? Untuk mendokumentasikan proses kerja ASN, menjadi bahan evaluasi, dan juga mendukung penilaian kinerja yang objektif berbasis data. Karena di sana teman-teman semuanya diwajibkan untuk mengunggah evidence dalam bentuk dokumentasi. Misalnya jika menghadiri sebuah kegiatan tentu ada undangannya, ada laporannya, ataupun ada draft-draft dokumen yang disusun setiap harinya, dan itu merupakan salah satu bentuk evidence di dalam progres harian. Jadi penting untuk dipahami juga bahwa progres harian ini bukan hanya sekedar absen atau daftar kegiatan, tetapi harus menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan pencapaian RHK yang sudah ditetapkan di awal tahun. Nah, diharapkan dengan progres harian ini, pengelolaan kinerja menjadi lebih terukur, lebih transparan. Jadi diwajibkan membuat seperti buku harian ya, daily activity. Hari ini kita apa saja yang dilakukan. Nah, tentu jika kita memang sudah sesuai melakukan pekerjaan dengan tugas dan fungsi kita, itu tidak akan kesulitan menuangkan sampai dengan keharian. Nah, biasanya kesulitan-kesulitan itu terjadi ketika kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di dalam satu hari ini untuk menunjang dari rencana aksi bulanan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin rutin pun tentu setiap hari akan berbeda karena apakah mungkin jika mengelola kepegawaian, pegawai yang dilayaninya berbeda, jenisnya berbeda. Nah, itu juga akan menjadi bahan-bahan untuk pelaporan di progres harian. Nah, tetapi kalau misalnya kita di dalam satu minggu itu kurang jam kerjanya gitu ya, jadi lebih banyak misalnya jam kosongnya dibandingkan melakukan pekerjaan, tentu nanti akan bingung ketika membreakdown ke dalam progres harian apa saja. Begitu juga ketika nanti dari atasan tidak membagi secara penuh di dalam dialog kinerjanya, diberikan satu pekerjaan yang dalam 1 bulan sebetulnya itu bisa selesai dalam waktu 2 minggu misalnya. Itu dapat terlihat ketika nanti kesulitan di dalam pelaporan progres harian. Nah, di sana juga ada kendali ataupun pengawasan dari atasan langsung untuk melihat bukti-bukti evidence, jangan sampai mengunggah evidence yang sama berulang-ulang setiap hari. Nah, tentunya untuk pengendalian dan pengawasan itu dikembalikan lagi kepada atasan langsungnya karena memang sudah menjadi kewajibannya untuk menilai dan juga memantau, memonitoring evaluasi dari kinerja bawahannya.